narasumber Mas Nur Yazid, ada juga Mas Diman Mudofar Ali. Jadi di sini kita akan membahas jual beli kripto, karena tema RPS yang kita dapat ini kita membahas tentang jual beli. Nah, permasalahan yang bakal kita ambil ini adalah jual beli tetapi tanpa fisik. Jadi kripto ini kan hitungannya tidak ada produknya. Jadi memang mata uang yang hanya ada nominal tapi tidak ada produknya. Jadi kita bakal membahas dengan narasumber kita tentang hukum jual beli tanpa fisik ini. Lanjut kepada narasumber, silakan bisa menjelaskan bagaimana hukum jual beli tanpa fisik di jual beli kripto ini. Jual beli tanpa fisik itu, jika jual beli online di dalam Islam itu masih diperbolehkan selama yang dijual itu adalah barangnya halal dan fisiknya itu masih jelas, walaupun dia tidak nampak, tidak kita lihat secara langsung, akan tetapi barang yang akan dia jual itu ada dan pasti ada, maksudnya pasti jelas dikirimnya atau gimana kayak jual beli online, marketplace dan lain-lain. Akan tetapi jikalau jual beli kripto itu dilarang, haram. Di Indonesia juga tidak diperbolehkan dikarenakan jual beli kripto ini masih goror atau masih samar barangnya, dan belum jelas seluruhnya kapan itu bisa naik, kapan itu bisa turun harganya. Gitu, Mas. Jadi memang jual beli kripto ini masih belum jelas karena horor ya, ketidakpastian karena fisiknya yang belum ada tadi. Oke. Jadi yang kedua, kita juga bakal membahas tentang solusi dari jual beli tanpa fisik ini. Karena kalau kita lihat sekilas tadi dari hukumnya yang sudah dijelaskan oleh Mas Yazid ini, ada yang memperbolehkan, ada yang haram. Nah, bagaimana solusi dari permasalahan tadi? Dan itu akan dijelaskan oleh Mas Diman. Silakan Mas. Kalau menurut sumber yang saya baca, solusi yang dapat kita ambil dari jual beli kripto itu, kan kita tahu sendiri bahwa kripto itu jual beli yang tidak kelihatan fisiknya. Bahwa kita tuh membeli barang, ibaratnya membeli koin itu yang tidak ada fisiknya, itu berbentuk digital. Nah, kalau menurut saya sendiri atau menurut sumber yang saya baca, ada beberapa solusi yang dapat kita ambil. Contohnya yang pertama itu memanfaatkan kripto untuk pembayaran transaksi yang real atau pembayaran barang dan jasa yang halal. Bisa tuh, jadi kripto tuh bisa jadi alat transaksi kayak seperti bank gitu. Kita kalau mau jual beli, kita belinya dengan kripto. Seperti kayak nilai tukar uang gitu. Kita membeli kripto. Cuma kripto itu digunakan juga untuk kita jual beli. Yang kedua itu kita membeli kripto itu bukan untuk berinvestasi jangka pendek atau berinvestasi itu kayak trading, semacam trading yang kemarin sempat viral banyak yang ketangkep. Itu kan bermain uang digital cuma untuk jangka pendek, atau kita sebutnya ya kalau trading itu bisa disebut itu kayak judi gitu. Kita nggak tahu, kita nganalisis cuma kalau kita kalah uang kita hangus, kalau kita menang uang kita bertambah. Beda lagi dengan kalau kripto itu kita kayak investasi, kayak contohnya kayak saham gitu. Saham cuma ada beberapa kripto yang belum jelas, istilahnya itu belum jelas. Kalau sama kita jelas loh, bahwa kita membeli misalnya BCA itu kita jelas kita beli saham BCA itu
itu ada bentuk perusahaannya dan ada produknya. Nah, kalau kripto ada beberapa kripto yang belum jelas bahwa kripto itu kayak koin itu belum jelas itu ini perusahaan apa, terus berjalan di bidang apa. Jadi kita memilih kripto juga harus pintar. Kita juga harus, sebelum kita membeli kripto itu harus melihat dulu ini perusahaannya gimana, ini apa CEO-nya gimana, terus apa namanya analisis perputaran uangnya perusahaannya gimana. Kita harus melihat itu semua. Nah, dalam solusi yang selanjutnya itu kita tuh berinvestasi di kripto itu berinvestasi untuk jangka panjang, jangan untuk jangka pendek. Kita boleh berinvestasi di kripto, cuma itu untuk jangka panjang. Contohnya kayak kita investasi ke saham gitu. Nah, kalau kita investasi di kripto untuk jangka pendek itu hitungannya ya sama aja kayak judi. Kalau misalnya harga kripto itu turun, kita takut, terus kita jual lagi, kan kita jadinya rugi ya. Dan padahal kita di awal kita bertujuan untuk membeli kripto itu untuk untung kan, tapi pas kita lagi turun, pas lagi koin itu turun, tapi kita malah takut kok, ini daripada nanti turun lagi mending saya jual pas sekarang. Nah, itu yang kita dibolehkan dalam hukum Islam. Terus kita juga harus memiliki batasan porsi investasi. Kita berinvestasi di kripto itu ada batasannya juga, jangan kayak menuruti ego kita. Biasanya itu kalau orang udah berkecimpung di dunia kripto trading itu kita tuh kayak terbawa nafsu, sama halnya itu kayak kita berjudi gitu. Kalau judi kan tuh membawa ketagihan, sebenarnya itu sama aja yang kalau kita bermain kripto trading, sama aja. Jadi otak untuk menguasai kayak ketagihan gitu. Maka dari itu kita harus memiliki porsinya. Terus yang terakhir tuh kita juga harus mengikuti regulasi dari pemerintah negara kita sendiri. Tapi kebetulan di Indonesia itu pemerintah, kalau pemerintah pusat saya belum baca kalau itu udah ada peraturannya belum. Tapi kalau MUI itu belum mengeluarkan fatwa bahwa kripto itu halal apa haram. Tahu saya itu. Jadi kita sama-sama. Nah, kalau di Malaysia itu udah ada regulasi dari pemerintahnya. Jadi di Malaysia itu dibolehkan, cuma harus mengikuti ketentuan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi sekian. Nah itu teman-teman, itu penjelasan dari dua narasumber kita, dari Mas Yosi yang menjelaskan tentang hukum jual beli tanpa fisik, dan juga Mas Iman yang menjelaskan tentang solusi dari jual beli tanpa fisik itu sendiri. Jadi mungkin itu bisa menjawab permasalahan kita. Nah saya akan menyimpulkan dari yang sudah kita bicarakan ini. Jadi memang pada dasarnya kita memang harus selektif dalam jual beli kripto ini, karena dalam hukum Islamnya sendiri kripto ini kan bentukannya masih horor atau ketidakpastian, masih samar-samar. Jadi memang benar yang dikatakan Mas Iman tadi, kita harus selektif, kita harus melihat itu dari perusahaan apa dan lain-lain. Yang dijelaskan tadi mungkin cukup menjawab permasalahan dari jual beli tanpa fisik ini. Nah, dan juga yang dijelaskan tadi bahwa kripto ini bisa dibolehkan kalau misal kita menggunakannya dengan jangka panjang, investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin permasalahan dari jual beli tanpa fisik ini dengan tema jual beli kripto ini bisa menjawab permasalahan yang kita bahas tadi. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, mungkin pendapat, mungkin teman-teman ada ide baru atau permasalahan dari yang kita bahas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.